Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimin ulama, guru-guru kita, dan dinul Islam telah sampai kepada kita selaku umat beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan agenda rutin ba'da qiyamul lail, yakni kajian Kitabul Adab karya Syekhun Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Pada hari ini, yakni hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 28 April tahun 2022, bertepatan dengan hari keberapa Ramadan? Hari ke-26 Ramadan. Ini adalah suatu kebahagiaan karena di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam yang mulia, malam 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar insyaallah ta'ala. Ikhwani akhwati rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian Kitabul Adab ini, seperti kebiasaan kita akan kirimkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk cinta, penghormatan kepada pengarang kitab dan kepada guru-gurunya. Semoga ilmu yang dipelajari ini, yang dikaji ini menjadi ilmu yang barokah fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabil Mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrana inna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thayyibin wa sabil akramin wa ahli baitihi al-kiram. Allah subhanahu wa ta'ala wa ila ruhi arba'ati sahabatin mubakar siddiq wa siddiq Umar farasin ismun alaikum wa ila hadratil ilmi wa syarif wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam manani sultan awli Allah Tuhan kusinah kusinah sultan ajid kusinah kusinah sazir kusinah amat tabi'ah kusinah Muhammad al-Badawi wa ila hadrati al-alam al-habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumail Ba'alawi wa ila hadrati Syekh Al-Mukarram Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi bin barakati wa karamati wa syafaati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka ini Kitabul Adab, di mana kitab ini berisi 50 adab dalam 50 keadaan. Yang sudah kita bahas adalah adab yang pertama, itu sudah tuntas, yakni adab sebelum tidur dan adab setelah bangun tidur. Adapun adab sebelum tidur ada 36 poin dan adab setelah bangun dari tidur ada 4 poin.
Kita masuk kepada bab 2, yakni adab ketika bermimpi. Yang pertama adalah adab ketika bermimpi baik. Maka di sini disampaikan pada halaman ke-51 oleh guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi radhiyallahu taala, bahwa di antara adab-adab ketika bermimpi yang baik, yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membaca doa syukur. Yang ketiga, tidak boleh menceritakan mimpi yang baik ini, ya, kecuali kepada orang-orang yang kita cintai ataupun orang-orang yang sudah amanah. Kemudian yang keempat, ketika kita diberikan mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semangat kita harus bertambah dalam melakukan ketaatan kepada Allah atau kepada Rasulnya dan kepada Rasulnya. Yang kelima, tidak boleh berbangga diri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi yang baik. Yang keenam, mestinya kita ketika diberikan mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu menulis mimpi tersebut di buku catatan dan menyimpannya. Yang ketujuh, jika kita mendengar mimpi baik dari orang lain, maka kita disunahkan untuk membaca doa-doa yang telah Abi sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang kedelapan, jika bermimpi yang baik, maka jika ingin menafsirkan mimpi tersebut, maka tafsirkanlah di waktu yang tepat, yakni setelah sholat subuh. Yang kesembilan, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi yang baik kepada kita, maka kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berbohong dengan mengatakan telah bermimpi baik, padahal misalkan kita memang tidak pernah bermimpi yang baik. Artinya pada nomor yang ke-9 ini kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, apalagi dengan tujuan riya, ingin disanjung oleh orang dengan mengatakan bahwa saya sudah bermimpi yang baik, mimpi bertemu dengan ini, padahal sebetulnya tidak pernah bermimpi yang baik. Maka tidak boleh berbohong, karena berbohong dalam mimpi yang baik berarti telah membohongi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian yang ke-10 disampaikan, ketika kita diberikan mimpi yang baik, maka adab yang paling utama yang ke-10 adalah membiasakan diri untuk selalu bersikap jujur ketika berbicara. Kenapa? Karena ternyata setiap orang yang berkata jujur akan mendorong seseorang untuk bermimpi baik dan benar. Jadi jika antum semua ingin memiliki mimpi-mimpi yang mulia, mimpi-mimpi yang baik yang datangnya dari Allah melalui para malaikat-malaikat Allah, maka jadilah pribadi yang senantiasa bersikap ataupun berkata yang jujur. Yang ke-11, dianjurkan untuk mengamalkan amalan yang dilihatnya dalam mimpi jika amalan tersebut berupa amal ketaatan. Apapun mimpi atau ada amalan-amalan yang datang lewat mimpi yang baik tersebut, fadilahnya untuk kebaikan, ya, maka kita disunahkan untuk menjalankan isi daripada mimpi yang baik tersebut. Ini ada pada halaman ke-52 sekaligus disadur dalam beberapa hadis, terutama hadis riwayat Baghawi, ya. Jadi kita harusnya begitu. Jadi seolah-olah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. 12. Sudah sampai berapa kita? 12 ya. Jadi yang ke-12, jika kita diberikan mimpi, diberikan anugerah mimpi yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui keutamaan dari mimpi yang baik tersebut. Ya, kita mengetahui keutamaan dari mimpi yang baik tersebut, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa ternyata utamanya atau mimpi yang baik itu adalah bagian daripada sisi kenabian, yakni mubasyirat. Karena ini adalah hal yang luar biasa. Tidak tersisa dari kenabian kecuali mubasyirat. Mubasyirat itu adalah mimpi yang baik yang dilihat oleh seseorang atau mimpi yang baik yang dilihat untuk kita. Ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kita lanjutkan, ya, untuk adab
ketika bermimpi baik hanya sampai 12 poin. Selanjutnya di sini ada kalimat namanya faedah. Judul yang baru faedah. Ini adalah beberapa untayan kalimat daripada alimil ulama sebelum menuju kepada poin yang B, adab ketika bermimpi yang buruk. Maka di sini disampaikan oleh alimil ulama bahwa faedah yang pertama, mimpi yang dilihat pada saat tahajud termasuk paling baiknya mimpi. Jadi maksudnya adalah ini yang paling mulianya seseorang ketika bermimpi, yaitu di mana seseorang ketika tidur kemudian bermimpi pada waktu sepertiga malam terakhir, pada waktu tahajud. Itu adalah sebaik-baiknya mimpi. Jadi kadang-kadang kalau kita tiba-tiba malam-malam bermimpi, pas bangun ternyata baru jam 11. Kita tidur jam 10, bangun jam 11 mimpi. Maka itu bisa dikatakan kurang baik. Tetapi jika seseorang tiba-tiba bangun sepertiga malam, jam 2 atau jam 3 atau mungkin jam 4, maka mimpi tersebut jika mimpinya baik, itu adalah mimpi yang sangat mulia. Maka kenapa disebut mulia, disebut yang paling baik mimpinya pada waktu sepertiga malam? Karena di sini dijelaskan oleh alimul ulama, pada umumnya pada waktu sepertiga malam tersebut jiwa seseorang dalam keadaan tenang dan waktunya juga sunyi seperti malam ini. Itu ya. Kemudian dikarenakan lambung dalam keadaan kosong, karena jika lambung penuh dengan makanan maka dapat menyebabkan naiknya uap yang dapat mencegah untuk bermimpi. Jadi ternyata kebanyakan makan, jadi habis makan langsung tidur, itu akan mengakibatkan naiknya uap. Ketika uap naik, maka kemungkinan kita tidak punya mimpi. Jadi kalau kita bertanya-tanya, Abia, kok saya gak pernah mimpi-mimpi, kenapa? Kita jangan membiasakan diri sebelum tidur itu makan. Jadi usahakan kita itu ada jeda, ada waktu yang lama antara makan dan tidur. Jadi yang sampai kita ngemil dulu, ya ini baru 5 menit habis ngemil kita tiduran, rep aja tidur, kemungkinan kita tercegah daripada mimpi. Jadi ini salah satu alasan ya. Jadi kalau ingin bermimpi, minimal ingin bermimpi saja, maka setelah makan jangan dulu tidur. Kita ada aktivitas dulu, entah itu kita tadarusan dulu, kita ada kajian dulu, barulah kita kemudian tidur. Karena ketika lambungnya kosong, kita akan bermimpi. Tetapi jika lambungnya itu penuh dengan makanan, ya, maka kita akan tercegah daripada mimpi. Kemudian kenapa mimpi ketika pas sepertiga malam adalah mimpi yang paling baik? Karena pada waktu sepertiga malam tersebut merupakan waktu turunnya para malaikat-malaikat Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi disampaikan dengan makna seperti ini, paling baiknya mimpi yaitu di waktu sahur. Apa itu sahur? Sepertiga malam terakhir. Makanya sahur itu sahur kita hampir sama. Kita pun sama. Kalau sahur itu biasanya kita 3:30, betul tidak? Itu sudah siap-siap tuh ya. Kita doa itu. Jadi intinya adalah mimpi yang paling baik adalah ketika bermimpi itu pada waktu sepertiga malam. Gitu ya. Ketika kita bangun ternyata kita baru jam 3 loh misalkan. Tadi mimpinya mimpi ketemu dengan para waliullah. Maka itu memang betul datangnya dari Allah dan mimpinya itu ya dibawa ibaratnya oleh para malaikat-malaikat Allah, melalui malaikat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untul maqala wa la tantul maqala ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.